Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Yoviono dengan NIM 23600881 dari program studi Pascasarjana Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Erasmus Indonesia. Saat ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video menjelaskan uh, atau maupun mengedukasi terkait rumah sakit ataupun kesehatan. Dan saat ini saya sangat tertarik untuk menjelaskan mengenai bantuan hidup dasar ataupun yang dikenal sebagai BHD atau juga biasa yang masyarakat ketahui adalah resusitasi jantung paru atau RJP. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara melakukan resusitasi jantung dan paru ataupun bantuan hidup dasar. Kenapa saya tertarik untuk mengangkat materi ini? Karena menurut saya uh, kejadian uh, pasien henti jantung itu cukup tinggi, terutama di Indonesia, dan masih banyak masyarakat umum ataupun tenaga medis yang belum mengetahui bagaimana sih cara melakukan bantuan hidup dasar ini. Karena apabila kita semakin cepat melakukan bantuan hidup dasar dan melakukannya itu dengan baik, itu akan dapat membuat pasien memiliki tingkat hidup itu yang cukup tinggi ataupun memiliki prognosis yang cukup baik apabila kita melakukan dengan benar dan dengan secepat mungkin. Baik, saat ini saya akan mempresentasikan bagaimana sih cara melakukannya dan step-step apa yang harus dilakukan ketika menemukan orang yang henti jantung tanpa alasan yang jelas pasien itu tiba-tiba pingsan ataupun mengalami penurunan kesadaran. Dan sekarang saya akan menjelaskan menggunakan presentasi ataupun PowerPoint. Baik, di sini terdapat gambar-gambar bagaimana sih cara melakukan bantuan hidup dasar itu dengan baik. Yang hal yang pertama harus kita lakukan itu adalah mengamankan pasien. Kita harus mengamankan pasien ke tempat yang menurut kita itu aman dan kita harus memberikan space pada pasien. Setelah itu sudah dilakukan, kita dapat melakukan cek respon kepada pasien. Gimana sih cara melakukan cek respon pada pasien? Dengan cara menepuk pundak pasien sambil mengatakan, Pak, Bu, apabila memang ketika kita melakukan cek respon, pasien tidak dapat merespon ataupun tidak memberi respon kepada kita bisa meminta bantuan orang di sekitar untuk menelpon ambulans ataupun rumah sakit terdekat agar pasien dapat ditangani lebih baik. Nah, apabila kita sudah menelpon ambulans ataupun rumah sakit terdekat, kita bisa melakukan step selanjutnya, yaitu kita mengecek nadi pada pasien. Kita bisa melakukan seperti gambar ini, kita dapat melakukan cek nadi pada leher pasien ataupun pada arteri karotis yang berada di leher. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan nadi ini pada tangan. Namun lebih disarankan untuk dilakukan pemeriksaan nadi itu di leher karena di leher ini lebih dekat dengan jantung, jadi kita bisa mengecek itu dengan baik. Dan di beberapa kasus juga memang pasien itu terdapat nadi di leher, namun nadinya itu tidak sampai ke tangan. Oleh karena itu, banyak yang menyarankan untuk melakukan pemeriksaan nadi itu di leher. Setelah kita memeriksa dan tidak terdapat nadi pada leher pasien, kita harus memeriksa airway ataupun jalan nafas pada pasien. Kita melihat apakah jalan nafas pada pasien ini tersumbat atau tidak. Apabila memang tidak ada sumbatan pada jalan nafas pasien, kita bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan memeriksa breathing ataupun nafas pada pasien. Seperti pada foto ini, kita dapat melihat cara nafas pasien itu dengan melihat dadanya. Apakah dada pada pasien ini mengembang atau tidak? Apabila ketika kita melihat tidak ada pengembangan pada dada pasien, baru kita bisa melakukan resusitasi jantung dan paru ataupun melakukan bantuan hidup dasar. Bagaimana sih cara melakukannya? Yang pertama itu kita seperti gambar ini, kita harus menempatkan tangan kita itu berada di dada pasien ataupun di tengah-tengah sternum pada pasien seperti yang dilakukan orang ini dan harus tegak lurus, tegak lurus. Setelah itu posisinya pun harus vertikal atau tegak lurus dan juga membentuk sudut
90 derajat. Setelah itu baru kita bisa mulai memompa jantung pasien. Dan untuk memompa jantung pasien pun tidak hanya memompa, kita harus melihat ataupun melakukannya itu harus melihat recoil yang dilakukan. Jadi kita itu harus melakukan itu dengan step 100 hingga 120 kali pompaan dalam waktu 1 menit. Kenapa harus dilakukan 100 hingga 120 kali per menit? Itu supaya tidak terjadi pengembangan paru yang terlalu besar. Karena apabila pengembangan paru ini terlalu besar, itu akan bisa menghimpit jantung, sehingga jantung juga tidak bisa berkembang dengan maksimal. Setelah itu, apabila kita melakukannya itu lebih dari 120 kali, menurut American Heart Association ataupun AHA, itu apabila dilakukan 120 kali, itu lebih dari 120 kali, itu jantung itu juga tidak akan dapat melakukan sirkulasi dengan baik karena recoilnya itu terlalu berlebihan. Oleh karena itu, disarankan 100 hingga 120 kali. Dan juga terdapat siklus untuk melakukan bantuan hidup dasar. Siklusnya itu adalah 30/2. 30 kali ini kita melakukan pompa jantung dan 2 kali ini kita memberi nafas kepada pasien. Namun di peraturan terbaru, menurut American Heart Association, itu tidak diperlukan untuk pemberian nafas. Karena ketika kita melakukan pemberian nafas mouth to mouth atau dari mulut ke mulut, itu akan memungkinkan terjadinya penularan infeksi melalui mulut pasien kepada mulut penolong ataupun mulut penolong kepada mulut pasien. Oleh karena itu, pada tahun 2022 tidak disarankan lagi untuk melakukan uh, tidak disarankan lagi untuk melakukan pemberian nafas melalui mulut. Jadi pemberian nafas itu bisa dilakukan ketika di rumah sakit saja, ataupun kita memberikan pembatas pada mulut kita dan juga mulut pasien. Baik, kita akan melakukan resusitasi ini. Kapan sih resusitasi ini dihentikan? Uh, Resusitasi ini dapat dihentikan apabila memang penolong ini sudah capek ataupun sudah tidak kuat untuk melakukan resusitasi lagi. Itu kita berhak untuk menghentikan resusitasi ataupun ketika bantuan telah datang, kita bisa menyerahkan untuk tenaga-tenaga ahli ataupun tenaga medis untuk melakukan resusitasi lebih lanjut. Dan apabila pasien itu sudah sadar ketika dilakukan resusitasi, gimana kita tahunya pasien sadar atau tidak? Itu dengan mengecek uh, nadi pada leher pasien lagi, ataupun kita melihat pasien bernafas spontan. Setelah kita menemukan nafas spontan dan juga aliran darah pada pasien, kita bisa melakukan posisi recovery. Ini adalah gambar cara kita melakukan posisi recovery pada pasien. Pasien itu diposisikan seperti ini supaya aliran darahnya juga dapat menyuplai ke seluruh bagian tubuh. Baik, setelah itu saya akan melakukan menjelaskan bagaimana sih cara melakukan resusitasi jantung paru pada tenaga medis ataupun dengan alat yang telah memadai. Jadi proses resusitasi ini dimulai dengan pemberian oksigen pada pasien. Setelah itu dipasangkan um, monitor apabila terdapat monitor. Dan kita dapat mengecek yang pertama itu ritme dari monitor tersebut, gambaran rekam jantung pada pasien. Kita itu mengharapkan gambaran pada jantung pasien asistol ataupun PAI. Bagaimana sih gambarannya? Ini adalah gambaran ventricle tachycardy, dan di bawah ini merupakan gambaran ventricle uh, uh, ventricle fibrillation, dan yang kita harapkan itu adalah gambaran asistol ataupun PEI seperti ini. Baik, kita balik ke gambar berikutnya ataupun algoritma ini. Jadi kita itu mengharapkan pasien itu asistol atau PEI. Karena pada VF dan juga VT yang kita takutkan adalah gambaran rekam jantung pada pasien itu adalah gambaran palsu
ataupun gambaran sisa-sisa elektrik pada jantung pasien. Jadi harus dilakukan shock. Kenapa dilakukan shock? Agar gambaran sisa-sisa pada jantung ataupun elektrik elektrik sisa pada jantung itu terhenti sehingga kembali ke sistol. Dan setelah itu kita baru bisa melakukan CPR ataupun resusitasi jantung dan paru. Apabila selama CPR ini pada satu siklus tidak berhasil, kita dapat memberikan epinefrin. Epinefrin setiap 3 hingga 5 menit. Dan setelah itu kita baru mengecek ritme, mengecek ritme pada monitor jantung lagi. Apabila gambarannya masih asistol atau tidak ditemukan adanya gambaran jantung normal, kita dapat melakukan eh, CPR lagi sambil menangani penyebab-penyebab yang dapat kita pulihkan ataupun penyebab-penyebab simptomatik pada pasien. Dan apabila memang ritmenya sudah ditemukan, baru kita memposisikan pasien seperti normal kembali. Mungkin itu saja penjelasan dari saya bagaimana sih cara melakukan bantuan hidup dasar kepada pasien. Karena menurut saya ini adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh masyarakat ataupun tenaga medis. Mungkin kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.